Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu kembali di pertemuan kedua. Pertemuan kedua untuk mata kuliah Fisika Inti. Oke, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa itu inti atom, bagaimana inti atom itu ditemukan, kemudian apa itu energi ikat, energi apa yang mengikat partikel-partikel inti sehingga partikel-partikel inti itu bisa bersatu di dalam inti. Oke, walaupun proton-proton itu kita ketahui positif, yang kalau kita hanya mempertimbangkan interaksi kolom, maka kita akan dapatkan bahwa mereka akan tolak menolak. Tetapi karena adanya gaya inti nanti kita bahas dari mana asalnya gaya inti itu. Partikel-partikel inti itu terikat dengan kuat di dalam inti. Oke. Nah, sekarang untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang, jadi untuk menjelaskan sifat-sifat inti atom itu kita perlu model. Oke, jadi kita perlu model. Sama ketika Anda belajar tentang atom, oke, untuk menjelaskan hasil eksperimen tentang atom itu biasanya makanya dikembangkan model-model atom. Nah, di SMA Anda mengenal model atom Rutherford, model atom Bohr, model atom dan seterusnya. Jadi model itu di dalam sains itu digunakan untuk menjelaskan data eksperimen atau fenomena-fenomena fisik lainnya. Oke. Nah, model yang pertama yang akan kita bahas untuk menjelaskan fisika sifat inti itu kita sebut dengan model liquid drop. Oke. Liquid drop. Drop ini tetesan ya. Jadi kalau misalnya Anda ada tetesan air itu biasanya kita sebut drop. Jadi tetesan cairan. Jadi inti itu dianggap sebagai dimodelkan sebagai sebuah tetesan cairan yang incompressible. Incompressible itu artinya tidak bisa dikompres. Oke. Jadi inti di dalam model liquid drop ini itu adalah kita sebut liquid incompressible. Oke. Jadi dia tidak bisa dikompres. Oke. Apa fungsinya model atom ini? Yang pertama itu model atom ini dia bisa menjelaskan nuklir fusi, ya. Dan yang paling penting ini bisa menjelaskan energi ikat inti. Oke. Ini yang paling penting, energi ikat inti pada keadaan dasar. Oke. Jadi model atom ini yang akan kita jelaskan nanti itu adalah energi ikat inti. Oke. Nah, karena energi ikat di inti itu kita bisa anggap sama dengan mc pangkat 2, maka dari energi ikat inti ini kita bisa menentukan massa inti. Massa ini kita sebut dengan massa semi empirik. Oke. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar bahwa energi ikat inti itu berasal dari perbedaan massa ini
Z dikali massa proton ditambah N dikali massa neutron dikurangi dengan massa inti. Oke. Massa inti X dikali dengan C pangkat 2. Oke. Itu kemarin jadi energi ikat inti di dalam. Energi ikat inti itu berasal dari perbedaan massa ini. Oke. Atau selisih massa penyusun inti atom dengan massa inti secara keseluruhan itu berasal dari dikonversi dari energi ikat inti, sehingga dari sini dengan mudah M itu sama dengan Z MP ditambah N dikali massa neutron dikurang B kurang B dibagi dengan C pangkat 2. Jadi seperti itu. Sorry. Ini di sini. Oke, jadi seperti itu. Jadi dari liquid model itu kita bisa menurunkan energi ikat inti, kemudian dari energi ikat inti itu kita bisa menentukan massa semi empirik inti. Oke. Nah, bagaimana formulasi energi ikat inti berdasarkan liquid drop model ini? Itu pertama-tama kita lihat dulu sesuatu sifat inti yang unik. Ini akan kita lihat ini data eksperimen ya. Ini kalau di sumbu ini A, di sini energi ikat per nukleon. Nah, energi ikatnya itu kurvanya grafiknya seperti ini. Di sini di puncaknya itu Fe. Oke. Jadi itu energi ikat per nukleon. Nah, bagaimana nanti kita ini hubungkan dengan energi ikat yang kita dapatkan dari model ini, fakta eksperimen ya. Jadi di dalam fisika inti itu kita selalu melihat data eksperimen, kemudian data eksperimen itu dijelaskan dengan teori, kemudian terkadang teorinya duluan, baru eksperimennya kemudian. Oke. Nah, untuk energi ikat di dalam energi ikat dari liquid model, ini energi ikat berdasarkan model ini, berdasarkan model liquid drop. Nah, itu ada 5 suku B, A, Z, itu ada 5 suku. Oke. A, V dikali dengan A, dikurang AS dikali dengan A pangkat 2/3, dikurang AC, AC, Z pangkat 2 per A pangkat 1/3. Oke. Dikurang AA asimetri ini nanti kita jelaskan satu persatu apa maksudnya ini. Z dikurang N pangkat 2 di A ditambah ini nanti sini ada parameter eta AP dibagi dengan A pangkat 1/2. Oke. Nah, nanti nilai eta nilai ini oke.
nilai eta ini nanti bergantung dari penyusun inti atom tersebut. Oke. Nah, berdasarkan hasil eksperimen ini perlu Anda catat AV itu 15,56 mega elektron volt, kemudian AS 17,23 mega elektron volt, AC sama dengan 0,697 mega elektron volt. Ini dari data eksperimen ya. Kemudian AA itu sama dengan 23,285 mega elektron volt. AV itu nilainya 12,0 mega elektron volt. Kemudian berapa nilai eta? Eta ini tergantung dari penyusun inti atom. Oke. Eta ini positif. Eta ini positif jika Z dan N genap dan dia bernilai negatif jika Z dan N ganjil. Oke. Kemudian dia bernilai 0 jika A ganjil. Oke. Jadi untuk dua ini A-nya genap, A itu kan kemarin Z ditambah N. Oke, Z ditambah N. Berarti kalau genap ditambah genap, hasilnya genap, ganjil ditambah ganjil, hasilnya genap. Jadi ini untuk A genap. Jadi berarti kalau A genap, ada dua kemungkinan. Dia bisa positif, dia bisa negatif. Tergantung dari apakah setnya genap atau setnya ganjil. Oke. Oke, jadi masa semi empirik itu energi ikat itu ini. Oke. Energi ikat itu ini. Oke, kita ambil ke belakang ini dulu. Oke, nah sekarang apa itu AV? AV itu berasal dari volume. Oke, jadi kita jelaskan dulu suku pertama, ini kita anggap suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Suku pertama yaitu AV itu berasal dari volume. Oke. Nah, coba perhatikan semakin banyak semakin banyak partikel penyusun inti, maka energi ikatnya akan semakin besar. Oke? Jadi semakin banyak partikel inti atau A semakin besar, nomor atomnya semakin besar, maka energi ikatnya akan semakin besar. Oke? Berarti untuk suku ini E sebanding dengan A. Apa artinya sebanding? Nah, itu bisa berarti E bisa sama dengan, energi ikat sama dengan B. Nah, energi ikat sama dengan, ini kita tambahi konstanta pembanding supaya di sini bisa sama dengan, dikali dengan A. Makanya muncul suku pertama ini. Jadi suku pertama itu lain adalah karena semakin banyak partikel di dalam inti, maka energi ikatnya akan semakin besar. Oke, yang kedua, ini yang kedua, kita lihat yang kedua. Yang kedua itu berasal dari koreksi permukaan. Oke. Apa maksudnya koreksi permukaan? Coba perhatikan kalau misalnya inti seperti ini. Ini partikel inti. Ini partikel inti.
coba perhatikan yang di bagian permukaan ini. Nah, yang bagian paling luar itu tidak berikatan. Oke? Dia hanya yang ini berikatan dengan partikel inti yang bagian dalam. Jadi apa? Yang bagian luar itu tidak ada tidak berikatan dengan partikel inti yang lain. Sehingga untuk efek permukaan inti ini energi ikat itu harus dikurangi dengan koreksi permukaan. Koreksi permukaan ini sukunya adalah AS dikali dengan A pangkat 2/3. Oke. Makanya muncul suku kedua yang ini. Oke. Nah, seterusnya suku yang ketiga itu adalah interaksi kolom. Nah, kalau Anda dengar kata-kata interaksi kolom itu positif-positif tolak-menolak, negatif-negatif tolak-menolak, positif-negatif, dia tarik-menarik. Nah, karena di dalam inti itu ada proton yang muatannya positif dan neutron yang muatannya netral, jadi kalau lebih dari satu protonnya itu akan tolak-menolak. Oke? Nah, koreksi gaya ini diberikan oleh suku ketiga. Besarnya berapa? Itu adalah minus AC Z pangkat 2 A pangkat 1/3. Ini koreksi karena adanya gaya tolakan kolom di antara partikel inti. Koreksi yang keempat ini adalah keempat ini efek kuantum. Oke, biasanya kita sebut asimetri. Asimetri ini berasal dari, kalau di dalam kuantum ini berasal dari prinsip larangan Pauli. Oke. Apa itu prinsip larangan Pauli? Oke. Kalau ini tingkat energi di dalam inti, ini tingkat energi 1, ini tingkat 2, 3, ini proton, ini neutron. Di sini di tingkat energi ini itu hanya boleh ada 2 proton, oke? Yang spinnya berlawanan. Jadi satu spin up, satu spin down, oke? Spin up, spin ke atas dan spin ke bawah. Jadi cuma ada 2 itu, oke? Jadi tidak boleh lebih dari 2. Nah, di sini juga neutron ini seperti itu. Di tingkat energi ini juga, di tingkat energi ini juga, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya seperti ini. Nah, kemudian ini kalau jumlah proton dan neutronnya sama. Tapi kalau misalnya jumlah neutronnya berbeda, seperti ini. Ini proton, ini neutron. Nah, kalau protonnya cuma 2, berarti di sini 2. Nah, protonnya misalnya ini, neutronnya misalnya 6. Oke. Nah, yang seperti ini, coba perhatikan, yang seperti ini, inti atau nuklida yang punya ini Z sama dengan N, sama dengan A dikurang Z, ini menurut data eksperimen, itu mempunyai energi ikat yang lebih tinggi. Oke, higher binding energy. Oke. Jadi energi ikatnya ini lebih besar. Oke, itu hanya karena adanya prinsip efek asimetri. Berapa koreksinya? Koreksinya ini adalah A Z dikurang N pangkat 2 dibagi dengan A. Nah, sekarang yang suku kelima. Suku kelima ini biasa kita sebut ini pairing asimetri. Pairing, oke? Tahu pasangan, pemasangan, oke? Nah, ternyata 2 proton itu
2 proton atau 2 neutrino, 2 neutron, sorry bukan no, ini terikat lebih kuat dari 1 proton dan 1 neutron. Oke. Jadi ini semua adalah data eksperimen. Nah, untuk suku ini tadi yang suku yang terakhir, ini positif, negatif, bisa 0. Ini apa? Nilai etanya. Nah, suku ini tadi, suku yang terakhir, eta sama dengan eta AP per A pangkat 1/2. Eta AP per A pangkat 1/2. Ya, seperti itu saja. Jadi di dalam energi ikat menurut liquid drop model ini, itu ada 5 suku. Oke? Ada 5 suku. Ya, suku yang pertama tadi itu apa, energi ikat itu sebanding dengan jumlah partikel inti atau A. Kemudian ada 4 koreksi. 4 koreksi inilah apa, didasarkan pada data-data hasil eksperimen atau fitting dari hasil eksperimen. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat satu contoh. Oke. Energi ikat inti, misalnya kita ingin menentukan energi ikat inti bromium, ini 3580. Oke. Nah, kalau kita melihat inti simbol inti seperti ini, setnya sama dengan berapa? Dan bisa jawab setnya sama dengan berapa? Setnya atau jumlah protonnya sama dengan berapa? Berapa? Berdasarkan simbol yang kemarin, kalau seperti ini 3580 BR, setnya sama dengan berapa? Berapa setnya? 35. 35. Oke. 35. 35. A-nya sama dengan berapa? 10. 8. 80. Kemudian N-nya sama dengan berapa? N-nya sama 115. Nah? N-nya sama dengan berapa? 115. 105. 105. Berapa? 115. A itu apa? A itu apa? Jumlah partikel di dalam inti. Itu Nomor massa kan? oke. Set itu jumlah proton. itu jumlah 45, Pak. Berarti? Iya, Pak. Berarti berapa? 45. 4580 kurang 45. 35. Berarti 45. 5. Oke? lima. Nah, sekarang kita lihat kita lihat model yang ini sekarang. Oke? Kita lihat apa energi ikat ini. Energi ikat ini. Oke, energi ikat ini kita lihat bersamaannya. Ya. Kita sudah punya setnya. Kita sudah punya setnya, kita sudah punya A-nya, kemudian kita juga sudah punya N-nya. Oke? Nah, sekarang kita lihat persamaan energi ikatnya. Nah, untuk memudahkan, kita seperti ini saja. Suku pertama, oke? Suku pertama
itu adalah AV dikali dengan A. Atau dalam hal ini, AV-nya tadi 15,56 dikali dengan A, berarti ini dikali dengan 80. Ini hasilnya, taruh di sini, 1244,8 mega elektron volt. Oke. Kemudian suku yang kedua, suku yang kedua ini minus AC, A pangkat 2/3. Oke. Ini sama dengan minus 17,23 dikali dengan 80 pangkat 2/3. Ini sama dengan minus 319,9 mega elektron volt. Suku yang ketiga itu adalah minus, ini bukan AC ya, AS. Ini minus AC, set pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 1/3. Ini kalau Anda substitusi masuk nilai setnya dan nilai A-nya, Anda dapatkan, nanti Anda hitung sendiri, ini 198,2 mega elektron volt. Oke. Kemudian suku yang keempat, ini minus A asimetri, ini set dikurang N pangkat 2 dibagi dengan A. Ini semuanya nilainya sudah ada, AA-nya sudah ada, setnya ada, N-nya ada, A-nya ada. Ini nilainya kalau Anda masukkan, ini minus 29,1 mega elektron volt. Nah, sekarang suku yang kelima. Nah, coba perhatikan suku yang kelima. Suku yang kelima tadi. Suku yang kelima. Setnya ganjil, N-nya juga ganjil. Oke. Kalau setnya ganjil, N-nya ganjil. Di mana tadi? Ini tadi, kalau setnya ganjil, ini, kalau setnya ganjil, kalau setnya ganjil dan N-nya ganjil, berarti etanya ini negatif. Oke? Negatif berarti di sini nanti suku yang kelima adalah negatif AP dibagi dengan pangkat A 1/2. Berarti kita kembali suku yang kelima. Suku yang kelima berarti ini minus karena setnya ganjil dan N-nya ganjil, AP P dibagi dengan A pangkat 1/2. AP-nya tadi minus 12,0, ini kalau Anda masukkan ini 1,3 mega elektron volt. Sehingga energi ikatnya kalau ini kita jumlahkan, ini nilai ini dikurangi ini, maka didapatkan hasilnya 696,3 mega elektron volt. Nah, sedangkan hasil eksperimennya ini apa namanya? 694,2. Oke, jadi hasil eksperimen dengan hasil kalkulasi untuk bromium ini itu sangat dekat. Oke, terakhir 5 menit lagi. Oke, terakhir. Nah, tadi kita sudah dapat B-nya. Oke. B-nya tadi 696,3 mega elektron volt. Nah, sekarang kita ingin menentukan massa bromium, oke? Massa semi empirik, oke? Massa semi empirik, oke? Tadi dari persamaan massa semi empirik itu massa bromium sama dengan Z dikali massa proton ditambah
N dikali massa neutron dikurang B dibagi dengan C pangkat 2. Oke. Nah, sekarang berapa setnya? Itu ada 35. Oke. Massa proton kalau dinyatakan dalam mega elektron per C kuadrat itu adalah 938,4 mega elektron volt per C pangkat 2 ditambah 45 massa neutron dalam ini kalau dinyatakan dalam mega elektron volt per C pangkat 2 itu adalah 939,6 mega elektron volt per C pangkat 2. Kemudian dikurang B itu tadi 696,1 mega elektron volt dibagi dengan C pangkat 2. Oke, jadi Anda tinggal kalikan ini, kemudian dijumlahkan, kemudian dikurangkan dengan ini. Nah, kalau kita selesaikan itu nilainya sekitar 74417 mega elektron volt per C pangkat 2. Oke, jadi itu massa bromiumnya. Nah, ini bisa Anda konversi ke ada kemarin massa juga 1 atomic unit. Itu sama dengan 931,5 mega elektron volt per C pangkat 2. Jadi Anda tinggal bagi, kalau kita bagi itu 74417 dibagi 931,5, nah, nilainya ini adalah 79,894 AU. Oke, jadi ini nilainya. Nah, tadi nomor massanya berapa? 80. Jadi massanya itu comparable dengan massa semi empirik yang didapatkan dari energi ikat inti. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, tidak ada. Oke. Ini kuliah ini saya rekam, tapi memang ini kita terbatas hanya sampai 40 menit saja. Oke. Nanti kuliah ini saya rekam. Anda bisa nanti download videonya di Google Classroom. Nah, kalau Anda download sesuatu dari Google Classroom, kuota Rp10 10 GB itu bisa Anda gunakan. Jadi tidak terpotong dari kuota utama Anda. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Siapa yang tidak hadir ini? Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Oke, saya absen dulu sebentar sebelum kita selesai. Siapa yang tidak hadir? Mana absennya? Krisda hadir. Krisda. Ini 11 orang, berarti 2 orang yang tidak hadir. 2 orang yang tidak hadir. Kalau ini 2 orang, siapa ini? Elni dengan siapa di sini? Rahma. Oh, berarti cuma 1 orang yang tidak hadir ya?
Mas pada ada. Oke, kalau sudah. Oke. Bagaimana kemajuan eksperimen fisika dasar Anda? Oke, kita diskusi. Bagaimana kemajuannya? Baru cari judul, Pak. Baru cari judulnya, Pak. Oke. Kita cari dulu, Pak. Oke, judul itu sebenarnya belakangan. Yang jelasnya itu apa rancangannya. Nanti itu judul, gampang itu judul. Ya, Yang penting Anda tahu maksudnya apa yang Anda mau lakukan, oke? Jumat paling lambat ya, Anda kirim ininya ke saya. Dari Jumat itu kita tidak perlu kuliah. Anda tinggal kirim rancangan eksperimennya ke saya, nanti saya komentari. Oke? Iya, Pak. Oh, dikirim lewat apa itu, Pak? Nanti saya buatkan, Atau Google Classroom-nya. Oke? Kirim lewat Iya, Classroom saja, Pak. Mungkin lebih bagus. Iya. dan jangan alatnya itu, Pak. Nanti beserta gambarnya kah atau bagaimana? Biar rancangannya, sketsanya apa yang Anda ingin lakukan. Kemarin kan saya sudah jelaskan beberapa contoh sederhana yang bisa Anda lakukan. Oh iya, Pak. Itu dikirim di Classroom? Iya, nanti saya Tidak ada buat, Classroom. nanti saya buatkan Classroom-nya setelah ini. Oh, Oh, iya, Pak. Oke, kalau sudah yang untuk mata kuliah fisika inti ini itu ada apa? Itu ada soal latihannya di Google Classroom. Itu apa? Contoh soalnya itu sama persis dengan apa? Contoh yang barusan kita bahas. Oke. Sekian Iya, untuk Pak. hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.